Gunung Merapi 2968 mdpl tercatat mengalami 22 kali gempa guguran amplitudo 3–12 mm, durasi 17,3–103,6 detik selama masa pengamatan, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sejauh ini, status siaga level 3 pun masih ditetapkan. Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta menyebut, cuaca Merapi cenderung cerah, berawan dan mendung. Angin bertiup lemah ke arah barat. Suhu udara antara 15,3 sampai 20 derajat Celcius, dengan kelembaban udara 74 sampai 99%, dan tekanan udara 653 sampai 717 mm raksa. Sementara visual gunung berapi aktif di perbatasan DIY dan Jawa Tengah ini masih sangat jelas. Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis dan tinggi 15–25 meter di atas puncak kawah. Lebih lanjut, BPPTKG juga memaparkan potensi bahaya saat ini, berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya, meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km. Sungai Bedok, Krasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km. Kemudian, sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol 5 km. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif, dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Oleh sebab itu, masyarakat diminta agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya, sekaligus mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik dari erupsi Gunung Merapi, serta mewaspadai bahaya lahar terutama saat terjadi hujan. Aktivitas Gunung Merapi pagi ini melandai. Tidak mengeluarkan guguran lava pijar maupun awan panas. Hal tersebut terlihat dalam pengamatan selama 6 jam Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kepala BPPTKG, Agus Budi S. mengatakan, secara meteorologi, cuaca berawan dan mendung. Angin bertiup lemah ke arah barat. Suhu udara 14–18 derajat Celcius, kelembaban udara 51–71% dan tekanan udara 627,75–688,5 mm raksa. Secara visual, gunung jelas, kabut 0 ii, hingga kabut 0 ii. Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis dan tinggi 20–30 meter di atas puncak kawah, terangnya. Gempa guguran terjadi sebanyak 21 kali dengan amplitudo 3–12 mm berdurasi 20,9 sampai 112,5 detik. Hembusan terjadi sebanyak 1 kali dengan amplitudo 2 mm berdurasi 26,4 detik. Hibrid fase banyak terjadi sebanyak 2 kali dengan amplitudo 3–6 mm, SP 0,5–0,8 detik berdurasi 6,9–9,1 detik. Vulkanik dalam terjadi sebanyak 6 kali dengan amplitudo 4–9 mm, SP 0,8–1 detik berdurasi 9,4–11,8 detik. Tektonik jauh terjadi sebanyak 1 kali dengan amplitudo 3 mm, SP 15,86 detik berdurasi 58,2 detik. Tingkat aktivitas Gunung Merapi saat ini berada di level 3 atau siaga, jelasnya. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedok, Krasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km. Pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol 5 km. Sedangkan, lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Masyarakat diminta agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya. Masyarakat diminta agar mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik dari erupsi Gunung Merapi serta mewaspadai bahaya lahar terutama saat terjadi hujan di seputar gunung. Jika terjadi perubahan aktivitas yang signifikan, maka status aktivitas Gunung Merapi akan segera ditinjau kembali, tegasnya.
Desa Ekowisata Pancoh, Turi, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di lereng Gunung Merapi terpilih menjadi pusat peringatan Hari Pariwisata Dunia atau World Tourism Day 2022. Desa wisata yang berjarak kurang lebih 12 km dari pusat kota Kabupaten Sleman itu terkenal dengan atraksi wisata alam dan budaya serta favorit wisatawan pencari ademnya suasana pedesaan yang tenang dan hembusan angin sejuk khas pegunungan. Dalam peringatan World Tourism Day tahun ini, Dinas Pariwisata di Yogyakarta bersama Gabungan Industri Pariwisata Indonesia GIPI di Yogyakarta selama sehari penuh menyelenggarakan kegiatan bertajuk Jogja Tourism Day 2022, Regenerative Tourism. Momentum peringatan kali ini kami akan menggelar kampanye Green Tourism, kata Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Raharjo. Aksi Green Tourism itu diwujudkan dalam bentuk kampanye penjagaan ekosistem lingkungan. Mulai aksi melepas burung, menebar benih ikan pada aliran sungai di sekitar embung dan menanam bibit pohon di kawasan lereng Merapi. Acara inti peringatan itu juga mendiskusikan bersama organisasi dan masyarakat pelaku wisata dengan tema Rethinking Tourism, atau penataan ulang terhadap pariwisata berkualitas dan berkelanjutan khususnya di Yogyakarta. Sebab pariwisata di Yogyakarta kini sudah kembali bergairah, kondisinya kunjungan sudah 75–85% dibanding kunjungan sebelum COVID-19 atau medio 2019 lalu, kata Singgih. Dengan bergairahnya lagi kunjungan itu, menjadi penting dibahas agar lonjakan wisata tak hanya berdampak positif bagi ekonomi tapi juga perbaikan lingkungan alam Yogyakarta. Singgih menuturkan pandemi yang membuat macet kunjungan wisata ke Yogyakarta, di satu sisi telah menumbuhkan aktivitas kreatif pelaku wisata. Ini tampak dengan munculnya beragam inovasi baru sektor wisata. Perhelatan event sport tourism yang kontinu diikuti masifnya promosi wisata lewat internet, membuat Yogyakarta kini seolah memanen hasilnya berupa melesatnya kunjungan. Penerbangan wisata ke Yogyakarta selama triwulan ketiga tahun ini juga sudah diikuti kelompok kecil wisatawan mancanegara, kata Singgih.